Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan anti korupsi. Ibu akan mengangkat materi berani jujur, hebat. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Hari Senin pukul 6.50, Udin pergi ke sekolah. Udin adalah siswa kelas 5 di SDN Tulus Rejo 1. Rumah Udin tak jauh dari sekolah. Oleh karena itu, Udin berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Sesampai di sekolah, Udin bergegas untuk masuk kelas karena dia tidak ingin terlambat. Di dalam kelas sudah terlihat teman-temannya duduk rapi dan siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Pak Zul, yaitu guru agama di sekolah tersebut. Saat pembelajaran telah dimulai, ternyata hari ini adalah jadwal kelas 5 melaksanakan ulangan harian. Seketika Udin nampak terkejut dan panik mendengar informasi tersebut. Udin merasa tidak siap untuk melaksanakan ulangan harian pelajaran agama. Udin mengingat bahwa semalam ia telah diperintahkan oleh ibunya untuk belajar. Namun, ia memilih untuk tidur. Saat ulangan telah dimulai, Pak Zul berkeliling di sekitar tempat duduk siswa kelas 5 untuk memperhatikan dan memastikan tidak ada siswa yang saling bertanya, membuka buku, maupun saling tukar jawaban sesama temannya. Ketika Pak Zul izin untuk ke kamar mandi, ternyata Udin menyelipkan buku catatannya di loker meja dan membuka buku tersebut untuk mencari jawaban dari soal ulangan yang ia kerjakan. Selain mencontek dari buku catatan, kecurangan yang dilakukan oleh siswa kelas 5 yaitu saling bekerja sama tukar jawaban. Perilaku tersebut diketahui oleh Siti. Siti adalah murid teladan di kelas 5. Mengetahui kejadian tersebut membuat Siti geram dan menyadari bahwa perilaku yang dilakukan oleh temannya itu tidak benar, sehingga ia melaporkan kepada Pak Zul seusai kembali dari kamar mandi. Hal tersebut membuat Pak Zul marah kepada Udin karena tidak jujur ketika mengerjakan ulangan harian. Udin yang telah terkena omelan dan peringatan oleh Pak Zul, Udin juga dikenakan hukuman, yaitu diperintahkan untuk keluar dari kelas dan berdiri di depan tiang bendera dengan sikap hormat kepada bendera merah putih. Nah, anak-anak, setelah melihat cerita tadi, apa yang dapat kita pelajari? Iya, benar sekali. Udin dan kawan-kawannya melakukan tindakan korupsi. Korupsi sudah menjadi masalah yang sering kita dengar di masyarakat. Untuk itu, pendidikan anti korupsi sangatlah penting dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat,
tetapi juga kehidupan sekolah, terutama di Indonesia. Karena menurut CNN, pada tahun 2020 Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Nah, untuk itu mari kita upayakan mengurangi atau menghambat pertumbuhan korupsi di Indonesia. Untuk itu, kita harus berkenalan dulu. Apa korupsi itu ya? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Korupsi sama artinya dengan mencuri. Mencuri apa? Nah, seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya, yaitu mencuri jawaban. Jadi, anak-anak, mencuri tidak hanya dalam bentuk uang ya, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Untuk itu, mari kita lihat contoh perilaku korupsi. Contoh pertama, mencontek. Mencontek merupakan tindak korupsi karena bersikap tidak jujur dan mencuri jawaban milik orang lain, atau bisa juga dengan mencontoh dari buku. Contoh yang kedua yaitu berbohong, anak-anak. Mengapa berbohong bisa menjadi tindakan korupsi? Sama seperti mencontek, berbohong merupakan tindakan yang tidak jujur dan tidak seharusnya dilakukan. Ketiga, yaitu menyuap. Menyuap adalah memberikan uang atau barang yang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Perilaku ini juga termasuk tindakan tidak jujur dan curang. Contoh, memberi uang atau barang kepada teman supaya dia mau memberimu jawaban ketika ulangan di sekolah. Contoh terakhir yaitu terlambat. Mengapa terlambat termasuk tindak korupsi? Terlambat merupakan tindak korupsi karena menyalahgunakan waktu dengan cara mengurangi dan melebih-lebihkan waktu sesuka hati. Apakah kalian masih sering melakukan tindakan-tindakan tersebut? Jika iya, mulai hari ini jangan diulangi lagi ya. Karena segala tindakan korupsi itu tidak dibenarkan. Maka pelaku korupsi sudah pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, di lingkungan sekolah selain dihukum atau mendapat sanksi, pelaku akan dikucilkan dan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang sudah pasti diketahui, pelaku korupsi akan menanggung dosa, baik dosa di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, jauhi perbuatan korupsi ya anak-anak, karena akibatnya akan merugikan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, bagaimana
cara kita melakukan pencegahan perilaku korupsi ya. Pertama, kita harus rajin beribadah. Dengan ibadah, kita akan merasa takut melakukan tindakan korupsi karena akan menanggung dosa. Dan juga dengan ibadah selalu mengingatkan kita pada perintah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah dengan berteman. Berteman yang bagaimana? Berteman yang sehat dan baik. Dengan pergaulan yang baik merupakan kunci dari cerahnya masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin. Kita bisa membiasakan kedisiplinan sejak dini. Dan yang terakhir adalah hidup sederhana dan selalu bersyukur. Selalu bersyukur membuat kita menjadi lebih bahagia. Sekarang kita coba. Apakah kita sudah bersikap anti korupsi? Untuk itu, mari kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. Satu, korupsi adalah tindakan yang A. terpuji, B. harus dicontoh, C. tercela. Jawabannya adalah iya, benar sekali. Korupsi adalah tindakan yang tercela. Nomor 2. Contoh perilaku korupsi: A. menabung, B. datang tepat waktu, C. mencontek. Jawabannya adalah iya. Contoh perilaku korupsi adalah mencontek. Yang ketiga, akibat dari perilaku korupsi: A. dikenakan hukuman, B. mendapat pujian, C. memiliki banyak teman. Jawabannya adalah A. dikenakan hukuman. Akibat dari perilaku korupsi, kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. 4. Usaha agar kita terhindar dari perilaku korupsi adalah A. mengikuti apa kata teman, B. dapat memilih dan memilah dalam berteman, C. cuek terhadap lingkungan. Iya, jawabannya adalah dengan memilih dan memilah dalam berteman. Yang terakhir, sikap yang harus dilakukan Udin ketika mengerjakan ulangan harian adalah A. jujur, B. bertanya pada teman, C. menyontek. Iya, jadi sikap yang harus dilakukan Udin ketika mengerjakan ulangan harian adalah harus bersikap jujur. Nah, jika kalian menjawab dengan benar semua pertanyaan tadi, maka kalian sudah mengamalkan pendidikan anti korupsi. Ingat anak-anak, korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang saja, tetapi banyak hal-hal kecil di sekitar kita yang termasuk dalam korupsi. Di antaranya mencontek, berbohong, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, salah satu sikap yang dapat ditanamkan sejak dini untuk memupuk perilaku anti korupsi yaitu jujur.
Kejujuran diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Untuk itu, mari kita cintai Indonesia, cinta anti korupsi dengan berani jujur, hebat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.